Kita kembali lanjutkan dialog masih bersama dengan Prof. Ari Fahrial Syam, tim pakar Satgas COVID-19, dan juga Pak Diki Budiman, ahli epidemiologi Griffith University Australia. Kembali tadi kalau kita berbicara mengenai PCR ya, tadi dari mulai SDM-nya, harganya juga ini patut untuk dipertimbangkan. Prof. Ari, kalau Anda melihat bahwa ini, bagaimana kita bisa menjamin bahwa warga yang memang sebelum berlibur atau sebelum mudik ini mereka melakukan tes, mereka mengecek terlebih dahulu kondisi tubuhnya, jangan sampai akhirnya pada saat mereka pergi, mereka membawa virus itu ke kampung halamannya atau ke tempat berlibur. Ya, jadi kan kalau himbauan seperti begini, itu kan namanya tesnya tes mandiri. Jadi betul tadi Dok udah mengingatkan, berarti mereka itu harus bayar sendiri. Tadi benar ya, bahwa ada yang masih 900, ada yang memang 1 jutaan. Jadi masyarakat harus mengeluarkan koceknya sendiri untuk pemeriksaan tersebut. Nah, kita udah bisa lihat lah, berarti kan pada kelompok masyarakat mana yang memenuhi itu. Dan di satu sisi juga tadi kita bicara soal bahwa ini kan hanya sesaat saja, belum lagi nanti hasilnya ke depan gitu. Ya himbauan, ya tentu saya nggak tahu di balik himbauan ini kan bisa juga kan berarti kan untuk berpergi aja dia udah oke, misalnya ada 4 orang, berarti kan paling enggak udah mesti mengeluarkan dana 4 juta sendiri itu buat yang bersangkutan gitu ya. Itu berarti kan ini udah warning juga bahwa tidak murah ternyata untuk proses pergi. Kemudian yang kedua lagi menurut saya ya tadi ya harus juga diingatkan bahwa ini melakukan protokol kesehatan gitu ya. Kemudian di satu sisi lagi tadi kalau memang dalam tanda petik kalau memang kita tidak mau swab, kemudian juga rasanya kita masih worry, ya lebih baik memang di rumah saja misalnya begitu. Oke. Nah ini kan Prof. Kalau saya sih melihat secara umum masyarakat ini juga di satu sisi sudah jenuh juga ya. Jadi ada kesempatan untuk berlibur, kemungkinan besar ini pasti akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi sekali lagi kita mesti tahu bahwa melihat dari angka-angka yang sebelumnya ketika libur panjang itu memang peningkatannya cukup signifikan gitu dengan angka konfirmasi positif. Jadi peringatan ini memang harus benar-benar dimaknai positif oleh masyarakat sehingga kalaupun memang akhirnya oke lah karena sesuatu hal tetap mesti pergi juga liburan panjang ini, ya protokol kesehatan harus dijaga. Terutama saya melihat pada saat makan itu yang penting itu. Jadi makan di restoran atau di mana ya mereka buka masker, buka itu dan kan dalam keadaan seperti itu biasanya ramai itu restoran ya, dan jika semua restoran konsisten melakukan menjaga jumlahnya 50% gitu. Saya mesti melihat pada liburan panjang itu tidak konsisten dilaksanakan, apalagi kalau memang restoran yang rumah makan sederhana saja gitu ya, ada itu tadi mungkin juga penjajahnya tidak menggunakan masker ya, juga demikian juga dengan masyarakat yang memanfaatkan restoran tersebut. Jadi terus terang saja memang resikonya lebih tinggi untuk penularan dibandingkan masyarakat benar-benar konsisten melaksanakan protokol kesehatan. Nah, itu dia sebenarnya kembali ke bagaimana pengawasannya. Jika memang kalau kita tahu, kalau misalnya naik pesawat terbang, sebelum berangkat mungkin bisa dicek dengan hasil tesnya. Tapi kan kalau berlibur dengan menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan transportasi umum lainnya, kita melihat ini apakah memang surat-surat itu bisa menjadi bukti atau seperti apa. Karena pengecekannya aja kita ingat sebelumnya pada saat PSBB awal, ini terlihat seperti itu. Nah, saat ini apakah memang harus ada kerjasama juga dengan pihak-pihak lain, mungkin dengan Satgas COVID-19, bekerjasama dengan TNI, Polri, dan juga pihak terkait lainnya kah? Perlukah hal itu menurut Anda, Prof. Ari? Ya, karena kan ini sifatnya himbauan. Ya, artinya kan bukan kalau memang ini aturan ya, kita juga seperti ya artinya dari tim pakar pun juga kita tidak misalnya mengusulkan untuk ini menjadi sesuatu yang wajib misalnya, karena tadi sifatnya itu hanya sesaat aja, itu kan hanya kita himbauan, maksud saya juga himbauan dan pemeriksaan itu hanya sesaat itu saja. Ketika tadi misalnya satu jam setelah diperiksa dia bertemu dengan orang yang positif, dia tidak memperhatikan protokol kesehatan, dia tertular. Jadi sebenarnya ini yang justru ini yang kita mesti komunikasikan baik dengan masyarakat, bahwa pemeriksaan itu sifatnya tuh hanya saat itu saja. Jadi hanya proseksionalnya saat di waktu itu saja. Setelah itu ya bisa positif
bisa dia tetap negatif terus atau dia jadi positif. Ini yang kadang-kadang saja kami sering menemukan pasien-pasien itu bilang, iya saya 3 hari 4 hari yang lalu positif. Ya bisa dalam waktu Anda negatif, artinya dia bilang 3-4 hari yang lalu negatif. Jadi setelah Anda negatif, ketemu lagi dengan keramaian, Anda juga tidak jaga protokol kesehatan, ya Anda bisa positif. 3-4 hari kemudian bisa aja Anda jadi positif. Gitu loh. Jadi ini hal yang perhatikan gitu loh. Jadi artinya negatif itu hanya saat itu, setelah itu bisa aja dia tertular dan beberapa hari positif. Oke, Pak Diki, nah ini tadi mendengar apa kata Prof. Ari bahwa kalau dampak yang memang timbul dari perpindahan warga di saat liburan ini mungkin ini yang perlu diinformasikan kepada masyarakat. Ya, jadi kalau kita lihat yang sudah terjadi, kita ada 2 libur panjang yang sudah ya, waktu itu pasca Lebaran, kemudian juga yang HUT RI dan juga Tahun Baru Islam. Nah 2 itu dari sisi data, yang waktu pasca Lebaran pertama kali angka 1000-an tercapai. Beberapa minggu setelah pasca itu, libur panjang itu. Kemudian yang pasca libur panjang yang HUT RI dan Tahun Baru, angka 3000-an juga pertama kali tercapai. Nah malah saat itu tercatat peningkatan paling banyak 30% dari minggu-minggu sebelumnya. Nah ini artinya apa yang dikhawatirkan itu sangat beralasan bahwa pergerakan orang yang dalam kaitan kegiatan libur panjang ini, apalagi tadi Prof. Ari juga kita sepakat ya, jangankan di Indonesia, di dunia ini banyak negara penduduknya udah jenuh ya, di rumah, udah terbatas segala macam. Nah ini akan mendorong mereka memang akan keluar, dan ini yang harus diantisipasi adalah lonjakan-lonjakan ini yang sudah terbukti 2 kali di Indonesia. Saya tidak bicara negara, ini 2 kali nih, 1000-an, 3000-an. Saat ini kita sudah di rata-rata 4000 atau 5000 nih. Nah, jangan sampai ini naik lagi gitu. Nah, potensi itu tentu ada. Nah, oleh sebab itulah, karena ada masyarakat tentu kita tahu secara manusia memang ada kejenuhan. Nah, ini yang harus difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk menyediakan sarana atau wahana tempat liburnya yang memang meminimalisir potensi penularan. Jadi misalnya di lokasi yang tadi saya sampaikan di awal, apa itu pantai yang luas-luas lah, yang outdoor sifatnya gitu. Jadi dan kalau masuk misalnya, apalagi kalau dibuka bioskop segala macam yang sifatnya indoor ini yang benar-benar harus sangat ketat ya protokolnya. Jadi kalau misalnya ya saya tidak terlalu sepakat dengan Prof. Ari. Kalau masalah tes ini ya sesaat memang. Jadi kita jangan terjebak dalam ini udah dites gitu. Jadi buatlah protokol terkait kesehatannya yang sangat ketat, termasuk juga pemantauannya. Pemantauan ini penting. Jadi bukan hanya ada protokolnya, tapi pemantauannya tidak, atau penerapan sanksinya juga kepada manajemennya harus juga dilakukan. Termasuk sekali lagi yang saya sangat-sangat menekankan ini, testing yang sifatnya program intervensi ini, yang di masyarakat ini yang harus secara kontinu ditingkatkan. Ya. Ditingkatkan, karena ini yang akan jadi semacam penjagaan lah gitu, semacam screening yang memang sifatnya untuk intervensi pada public health-nya, untuk memastikan bahwa di orang-orang yang berjalan, yang bermobile ini tidak bawa virus. Nah itu dia Pak Diki, apakah perlu Pemprov setiap daerah memberi seperti sebelum mereka masuk ke daerahnya, mereka harus menunjukkan bahwa mereka itu negatif dan tetap memastikan menggunakan protokol kesehatan. Perlukah mereka seperti itu setiap daerah? Ya ini ada plus minusnya tetap, karena sekali lagi ya kan ini kembali pada bagaimana perilaku dia gitu. Karena kecuali karena gini, ini situasi wabah ini sudah di mana-mana Mbak Eliza. Ibarat kebakaran udah di mana-mana, sehingga orang yang bawa virus dan mayoritas tidak bergejala ini kan sudah di mana-mana, sehingga sulit sekali menjamin ada orang masuk ke daerah kita, di kitanya sendiri kan belum aman gitu, sama-sama juga. Jadi dia bisa masuk ke kita di daerah A itu yang baru dia masukin, malah dia terinfeksi. Itu bisa terjadi di Indonesia seperti itu. Kecuali kondisinya tidak seperti misalnya di sini, saya contoh aja di Brisbane saya.
di Brisbane, di Queensland ini, orang dari negara bagian lain masuk ke sini, ya diperiksa. Tapi itu sudah diterapkan sejak awal dari pandemi. Artinya memang kondisi di Brisbane ini sudah nggak ada kasus. Ada kasus aktif kemarin 7 saja udah bikin heboh gitu. Jadi artinya penerapan yang tadi disampaikan Mbak Elisa juga tidak terlalu efektif karena memang udah di mana-mana gitu. Itu yang artinya jangan juga jadi kita membuat ribet. Kasihan juga masyarakat gitu loh. Masyarakat jadi lebih baik ya sudah kita perkuat saja. Testing kita perkuat, ya protokol kita perkuat. Oke. Jadi memang kalau kita lihat itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Tadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Prof. Ari, bisa saja kita sudah tes di pagi hari negatif, tahunya sore harinya kita bisa positif. Itu kemungkinan terjadi jika kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi tetap utamakan protokol kesehatan ya. Terima kasih Pak Diki dan juga Pak Prof. Ari telah bergabung bersama kami dalam Dialog Lunch Talk siang hari ini.